i'tidal tegak lurus. Walaupun cuma sebentar. Kalau misalnya Allahu liman hamidah, langsung. Jadi jangan dibiasakan misalnya Allahu liman hamidah. Ini belum i'tidal. Jadi tumakninanya juga belum. Jadi harus tegak. Nah, yang repot orang bungkuk gimana? Ya pokoknya bungkuk ya dibungkuk, ditegak-tegakkan juga iso. Bungkuk kayak Mbak Roma kan tetap gini. Insya Allah. Nah ini anggapannya gini seumpamanya. Mbak Roma tuh iso gini. Iya nggak apa-apa. Nah kalau bisa tegak ya tegak. Tapi hitungannya orang bungkuk itu kan tetap gini udah. Udah tegak. Begini aja ya tegel. Nah beda. Contoh lagi wudhu. Wudhu itu kan ada mengusap kepala. Lah kalau botak gimana? Rambutnya di sini sama. Ya tetap nggone ubun. Lah gak ada rambutnya, kok musapnya rambut kepala. Biasanya min mana binti sari itu di mana? Oh di sini. Perkiraannya gini. Masa harus digariskan enggak juga? Jadi tetap diusap begitu. Seringkali orang botak itu bingung kan. Nah yang ubun-ubun itu di mana ubun? Kok nggak ada rambutnya? Nah, memang nggak dukul. Kalau dukul ya, maka sekarang itu banyak orang nggak punya rambut cari obat untuk penumbuh rambut. Ya wes kan, ya nggak tumbuh ya wes. Deno nggak bisa dukul, supaya nggak dukul. Saya mending sehingga dukul rambutnya. Nenek sehingga dukul nyawanya nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yukabbiru. Kemudian membaca takbir siapa Nabi kinayah. Ketika turun siapa Nabi yasjudu kali sujud siapa Nabi. Setelah sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi turun Allahnya jadi panjang, karena perjalanan dari atas ke bawah. Jadi takbirnya Allahu Akbar. Jangan salah lagi. Rukuk Allahu Akbar. Kita menyamakan itu di saat Allah panjang itu menghadirkan bahwa Allah itu ada di dalam hati kita. Maka ulama mengajar kita Allahu Akbar nempel sama berubah. Nah kalau Imam Masjidil Haram kok kita kan nggak tahu makmum kita dicoba sekali. Terus kemudian kadang-kadang Imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi muadzzinnya baru Assalamualaikum warahmatullahi, padahal imamnya sudah selesai. Itu kan muadzin yang di Mekah itu Madinah itu panjang kan, mengingatkan yang di belakang barangkali imam-imamnya rada ngelamun, maka dibaca kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yukabbiru, kemudian takbir siapa Nabi khina yarfa'u, ketika mengangkat siapa Nabi ra'sahu, pada kepala Nabi. Setelah sujud Allahu Akbar dan sujud. Kemudian ketika mengangkat kepalanya, begitu mau mengangkat dan sujud itu pelan Allahu Akbar. Nah, baliknya sujud gini. Setelah itu baru Allahu Akbar. Jangan ngibuli makmum. Allahu Akbar. Kadang-kadang imamnya rada gaya. Wis duduk lagi Allahu Akbar. Jadi memang kita ya seperti Allahu Akbar. Itu yang harus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yukabbiru. Kemudian takbir, membaca takbir siapa Nabi khina yasjudu, ketika sujud siapa Nabi, sujud yang kedua. Sama tadi, setelah kita duduk begini, duduk membaca Rabbi fil warhamni wajburni wabirli warhamni wajburni, selesai baru rukuk lagi sujud Allahu Akbar.
Nah, setelah baca Rabbi fir, kemudian selesai kita sujud. Tsumma yukabbiru, kemudian membaca takbir siapa Nabi. Hina yarfa'u, ketika mengangkat siapa Nabi ra'sahu, pada kepalanya Nabi seperti tadi, bangun dari sujud. Tsumma yukabbiru, kemudian takbir. Tsumma yaf'alu, kemudian melaksanakan siapa Nabi dzalika pada takbiratul ihram ilal takbir dan seterusnya, sama. Jadi setiap rukuk sujud seperti yang kita lakukan, ada takbir-takbir yang diucapkan, semuanya itu diucapkan semuanya, tidak boleh tidak diucapkan, karena as-sholatu an-nutqu, sholat itu harus diucapkan. Nah, mengucap itu minimal telinganya sendiri dengar. Fisolati, di dalam sholat, rakaatnya, maksudnya rakaatnya sholat. Lintasahudi, karena tasahud, lintasahudi, karena tasahud. Jadi duduk terakhir sujud, setelah sujud bangun dari sujud, duduk terakhir, yaitu duduk at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Orang Islam itu mau takut YouTube itu tulisannya, bukan membacanya, memang begitu. Muttafaqun alaih. Artinya hadis ini menunjukkan dalil wajibnya membaca takbir di saat gerakan-gerakan sholat, rukuk, sujud, dan seterusnya. Wa an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abi Sa'id, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a, tatkala mengangkat siapa Nabi ra'sahu, pada kepalanya Nabi, menaruhi dari ruku. Qala, bersabda siapa Nabi, kalau Nabi bangun dari ruku itu membaca ini yang agak lengkap. Kalau tadi kan cukup Rabbana walakal hamdu, yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri lengkap. Qala, bersabda siapa Nabi, membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma ya Allah Rabbana, wahai Tuhan saya, laka itu hanya kepadamu, alhamdu, bermula segala puji, mil'us samawati, yang memenuhi langit, wal ardi, dan bumi. Ya Allah, segala puji milikmu, Engkau yang telah memenuhi langit dan bumi. Wa mil'uma, dan memenuhi perkara sita yang menghendaki Tuhan, min syai'in, dari sesuatu, batu, yang setelahnya langit dan bumi, ahli sanai, yang ahli memuji, wal majdi, dan memuliakan, ahli samai, anta ahli sama, ahli sana, engkau adalah zat yang ahli memuji, ahakku maqalal abdu, ahakku ma, itu lebih berhaknya perkara qala, yang berkata siapa al-abdu. Wa kulluna, bermula kita, laka, padamu, abdun, itu hamba. Kita semuanya ini hanya hambanya Allah. Maka kita kalau pas sholat, bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, wa rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini pujian kita kepada Allah. Ketika kita puji Allah, nanti berbalik, Allah memberikan pujian kepada manusia.
niatnya tahu, Fatihah tahu, bahkan habis Fatihah nggak baca surat itu usah. Lah Fatihahnya nggak fase, bukan fasenya seperti itu. Ya jangan diwodo. Ya sudah. Kadang-kadang kan ada orang apa gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah memang bisanya gitu ya biarin. Kalau sudah tua dibelok-belokkan ya nggak bisa. Lisannya begitu. Wah sholatmu nggak saja. Lalu kita ini mengatakan, apakah sholatnya kita yang bacaannya elok juga belum tentu juga. Mungkin masih ada terselip yang lain. Pokoknya yang penting, yuk kita melakukan sholat sesuai dengan tuntunan. Masalah bacaan elok atau tidak, yang penting kita melakukan. Pelan-pelan kita benari, pelan-pelan kita dandani. Maka sama sholat itu yang tua-tua bacaannya nggak fasih, cari yang afshoh yang lebih fasih. Sama-sama fasihnya cari yang a'lam yang lebih alim. Sama-sama alimnya baru cari yang lebih tua. Ya, kita nggak boleh ngotot. Wah ini anak muda menjadi imam, ya mereka fasih, mereka alim. Ya nggak apa-apa. Wah mereka memang yang berat. Loh ini yang tua nggak fasih, nggak alim. Ya sudah cukup jadi makmum. Kalau saya lebih senang jadi makmum, tanggung jawabnya nggak banyak. Makmum itu kan tinggal numpang, mau tidur mau apa nggak masalah. Nah kalau ada salahnya imam yang tanggung satu masjid ini imam semuanya, maka masuk surga itu lebih dulu jenengan daripada pulau. Jenengan semua makro di dalam surga sudah ada, halo segini kabeh Pak Tanggi nanti dibilang nomor 5 ini repot. Sudah ada semuanya nyantai. Terus makan ini itu, saya masih clear di hisab. Dulu sampai ngaji dulu setatang. Iya. Dulu sampai menurut tapi nggak mengamalkan betul. Yang mengamalkan duluan. Kenapa kamu nggak mengamalkan? Kenapa kamu nyuruh nggak mengamalkan? Nah itu pertanyaan panjang. Mau bahagialah jadi makmum. Jadi kiai sama, masuk surganya belakang. Maka enaknya itu tukang ngaji, tukang ikut ngaji. Maka Rasulullah mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Orang yang senang belajar, senang ngaji itu gampang masuk surga. Lah sing ngajar enggak ketemu hadis. Pokoknya kadang-kadang saya kalau pergi ke sana kemari ikut ngaji, biar saya juga dapat hadis itu. Nah kalau saya hanya ngajar toh, jenengan dipermudah jalannya oleh Allah, jenengan saya belajar, makan surga duluan, aku ketinggalan. Maka kalau saya pergi ke Jawa ada ngaji mampir ikut ngaji. Kalau berangkat ke Mekah masih ada kesempatan datang ke Rusefa ikut ngaji, supaya saya juga mendapatkan hal yang sama. Ini enaknya kita, maka kita nggak boleh kecil hati. Justru jadi makmum, justru orang yang mendengarkan pengajian itu lebih gampang, lebih mudah mendapatkan surga Allah. Yang kayak saya ini banyak hisabnya, banyak hisabnya. Jenengan beli karet, rohitan cukup, dikelola dengan baik hasilnya banyak. Beli karet 10 hektar, nggak dikelola, hisabnya panjang. Terus nggak pernah sedekah, hisabnya lebih panjang. Jenengan sedekah 10.000 lebih tinggi daripada saya 500. Itu lebih tinggi jenengan. Jenengan sedekah 1.000 lebih tinggi daripada aku sedekah 100.000. Pokok bersyukur bagi jenengan. Jadi tidak usah banyak kata-kata hasut diri. Kayak sudah gak enak. Maka sama Sayyidina Ali itu mengatakan orang yang paling enak itu punya ilmu. Al ilmu yakhrusuka wal malu yukhlisuka. Nah, ilmu itu menjaga dirimu, sementara harta kau yang menjaga. Orang punya ilmu tidurnya anglar, Pak. Gak mikir ilmunya digondol
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi membaca doa di saat rukuk itu, Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan kita jarang pakai Allahumma karena memang Allahumma dengan rabbana itu adalah menjadi takkid, penguat. Jadi kita seringkan membaca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa kulluna laka abdu, kita semuanya ini adalah hamba. Allahumma ya Allah. Ini yang saya baca waktu setiap subuh, setelah wiridan subuh pasti kita baca doa ini. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, la mani'a, tidak ada zat yang melarang itu wujud atau yang menghalang-halangi itu wujud. La mani'a, tidak ada perkara yang menghalang-halangi itu wujud, lima pada perkara a'taita yang telah memberi Tuhan. Doa ini adalah doa orang qanaah. Kalau Allah sudah ngasih, satu pun tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi. Kalau nggak milih kita, tidak ambil. Kalau milih kita, siapapun yang akan menghalangi tidak bisa. Ini Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya, dan tidak ada yang memberi itu maujud lima pada perkara mana tak yang menghalang-halangi siapapun. Kalau Allah tidak berkehendak, dan dikasih. Contoh, kita nanam jagung 1 hektar full, nggak berhasil, nggak bisa kecil hati, berarti Allah belum menghendaki. Kalau Allah menghendaki 1 hektar ditanami jagung semuanya panennya lebih dari 10 ton, oh ini Allah menghendaki, nggak dihalang-halangi orang. Kalau memang dikehendaki milih kita, nggak diambil orang. Ya kalau diambil orang, berarti itu milik mereka, nggak jatah kita. Nggak usah sakit hati, doain orang yang ambil itu. Allahumma dia itu ada Rasul, Allahumma diqomi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan mereka, karena mereka nggak ngerti itu sawit siapa, nggak ngerti itu siapa yang nanam. Cuma itu aja, nggak usah ngamuk-ngamuk kurang ajar sambil penting, nggak usah. Ya Allah, tunjukkan mereka yang biasa mencuri ini supaya besok tidak mencuri lagi, karena mereka nggak ngerti. Lupa mencuri itu ngerti mencurinya, tapi nggak ngerti dan tidak pernah berpikir bahayanya. Karena orang yang mencuri itu tidak pernah kaya, orang yang mencuri itu tidak pernah cukup. Maka tidak ada pencuri kaya raya. Kalau toh rumahnya hebat, tapi hatinya tetap kasar. Yang paling enak itu yang berangkat ke ladang, gini sampai ladang mau ngakit begitu diambil orang, jangan pulang, karena mungkin masih ada, enggak semuanya diambil. Teruskan, ya Allah, Engkau sayang kepada kami, yang aku potong belum saya ambil sudah diambil orang, tapi masih sisa. Barangkali sisa itu berkah, ambil. Jangan langsung pulang sampai rumah kamu. Di hati namanya manusia, kamu yang boleh, tapi jangan sampai putus. Dan kita ini kadang-kadang sering putus. Ngangkit, berangkat sampai sana di satu pojok gak ada. Duh, kok balik, ambil bujurnya ke rumah lama-lama terus gak mau ke ladang lagi. Padahal masih ada 3/4. Dan barangkali itu yang barokah, maka teruskan. Nah, yang bagus di mana? Kalau bapak ibu ke ladang, motong atau berdus itu agar dijaga oleh Allah. Jangan lupa qalu bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai ucapkan alhamdulillah, ya Allah sudah selesai, aku berdus, aku motong sawit karet ini, ku kembalikan kepadamu agar ini bisa terjaga dengan baik. Insya Allah dijaga oleh Allah. Nah, kalau kok sudah kita baca itu masih diambil oleh orang, berarti barangkali sedekah kita masih kurang, atau babar besar nggak pernah sedekah. Ketika kembali sana, kita introspeksi dulu apa yang kurang pada diri kita. Kok itu masih diambil? Oh, barangkali kurang
pada zat yang memberikan kedermawaan minta darimu. Apa al-jaddu, apa kedermawaan. Kedermawaan kita pun juga tidak manfaat kecuali diiringi kedermawaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawajadah pada hadis siapa Muslim. Hadis ini dalilun ala masru'iyati hadha dzikr fi hadha rukn likulli muslim. Jadi doa Rabbana walakal hamdu itu adalah salah satu hal yang diperintahkan untuk dibaca. Wa an Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata, siapa Ibnu Abbas, qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu diperintah siapa saya an asjuda, dan sujud siapa saya diperintahkan oleh Allah sujud ala sab'ati a'dumin, atas 7 beberapa anggota tubuh. Jadi sujud itu anggota tubuh. Kalau Mbah Maimun biasanya dikatakan 8, yang satu adalah hati. Karena sujud itu harus juga pakai hati. Itu kalau Mbah Maimun. Nah 7 itu apa saja? Al-jabah, rupanya kening, batuk ini. Batuk itu bukan sujud sini, berarti batuk ini antara sini sampai ini, lurus hidung, berarti dengan hidung, batuk dengan hidung. Wa asyara, dan memberi isyarat siapa Nabi biyadihi, dengan tangannya Nabi. Diberi isyarat ila anfihi, sampai hidungnya Nabi. Diingat, sujud itu anggota pertama adalah kening sampai hidung, jangan nunjuk. Jadi ini nempel. Sepanjang apapun hidungnya tetap kening dengan hidung, dan sepesek apapun hidungnya tetap kening dengan hidung, harus nempel tempat sujud. Nah kadang-kadang ada orang sujud begini. Ini tidak sah sujudnya. Sujud itu ini dengan hidung. Maka jenengan sujud itu pas hidung kalau kening gak bakal sini hitam betul. Nah sing hitam itu mergo sujudnya gitu. Nah ya jelas ini jungkir. Kita kan rata, Pak. Kening itu dengan hidung rata. Maka ingat-ingat sujud itu pertama muka adalah kening dengan hidung nempel. Oh jadi usap-usap. Kadang kan begini. Kejaran ini ahli sujud, akari sujud. Enggak. Wah iya, kalau akari sujud, aduh iya itu lebih swarga. Karena orang yang masuk swarga itu karena ada bekasnya sujud. Dan bekas sujud itu kan harus diketahui manusia. Yang tahu adalah Allah. Ulama-ulama dahulu sholatnya luar biasa, tapi keningnya juga biasa-biasa saja. Maka tadi hidung dengan batuk, kalau nggak ngerti kening batuk, ini nempel bareng dengan apa? Nempel bareng di tempat sujud bareng. Ojo ditunggitkan. Nah ini nggak bakal ireng. Dan kalau ireng, morone pandi diusap sekali bersih. Jadi nggak usah. Arab ireng ya alhamdulillah, gak ireng ya ora apa-apa. Gak penting itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimau terus. Wal yadaini, dan kedua telapak tangan. Yadain ini jangan gini. Ini plek begini, jangan begini. Menjaga. Allahu Akbar, sujud ini pakai kedua telapak tangan. 3. Wal ini, dan kedua lutut. Jadi lututnya yuk kedua. Jadi gini, rukuk, ini kedua telapak tangan, ini kening. Kemudian dua lutut. Ojo lututnya diangkatkan. Kecuali lututnya udunan. Lah udunan ya beda. Kalau diangkat begini boleh ketika itu sakit atau ada apa. Tapi kalau kebiasaan tidak boleh. Kemudian wa atrafal qadamaini, dan pucuknya jari-jari kaki. Pucuk telapak jari-jari kaki. Ini sini. Minimal jempol lah. Yang minimal jempol. Kalau semuanya kan nggak paling bisa cuma
jempol dengan ini. Nah, contoh tak contohkan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah ini ya, buat itu jempol dulu, kemudian kedua telapak tangan, baru kan dulu. Jangan gini, Pak. Karena ini termasuk dua ini. Ini dua ini adalah termasuk anggota sujud ini. Kalau tidak bisa semuanya minimal jempol, kalau bisa semuanya gini, ini lebih bagus. Ya. Ini sujud, mau diangkat jempol. Nah, boleh tidak ngangkat jempol? Boleh. Manakala jempolnya udunan. Kalau dapat tak udunan gimana? Sholatnya sambil berbaring. Mau Islam itu paling enak. Ojo digawe angel. Bismillahirrahmanirrahim. Muttafaqun, sepakat siapa alaihi. Maksudnya seluruh ulama ahli hadis itu menyepakati. Hadis ini menunjukkan bahwa sujud itu harus ada 7 anggota. Kening sama hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua pucuk telapak kaki. Itu adalah sahnya sujud. Kecuali ada hal yang menghalangi, yakni mungkin jempolnya loro. Ya, jempol loro terpancang kita tambah loro. Ya, contoh kayak asam urat, saya itu asam urat kena jempol. Ini tataku tambah loro. Itu namanya manik, perkara yang menghalangi, perkara yang menyebabkan nggak bisa juga apa-apa. Oh, memang jempolnya loro. Dan kalau jempolnya nggak loro, ya tetap dilakukan seperti tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ngaji pada pagi hari ini memang masih sifatnya sholat, jadi masih agak lama, tapi ini betul-betul. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya mohon maaf tidak ada pertanyaan karena saya akan langsung berangkat ke Curug. Ya, mohon maaf. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilafan, segala perhatian. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarapan.